Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Arif Himawan selaku dosen pengampu mata kuliah Pengauditan 2 kelas akuntansi A1, dan kepada teman-teman sekalian, terutama teman-teman dari kelas akuntansi A1. Di sini dalam kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Pengauditan 2, yaitu Standar Audit 505 Konfirmasi Eksternal. Pertama-tama perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya salah satu anggota dari kelompok kami yang bernama Devi Sintabella, NIM 19,05520056 dari kelas akuntansi A1, program studi sarjana akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang, Semarang. Untuk selanjutnya, saya akan mempersilahkan teman saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vanessa Waidevarin, NIM 19,05520022. Saya mahasiswa program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang, Semarang. Perkenalkan, nama saya Saktiana Nurcahyani, NIM 19,05520063. Saya berasal dari kelas akuntansi A1. Saya mahasiswa Universitas Tikubang, Unisbank, Semarang, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup Standar Audit 505 Konfirmasi Eksternal. Standar audit ini berhubungan dengan penggunaan prosedur konfirmasi eksternal oleh auditor untuk memperoleh bukti audit berdasarkan ketentuan Standar Audit 330 dan Standar Audit 550. Hal ini tidak ditujukan untuk meminta keterangan tentang litigasi dan klaim yang dibahas dalam Standar Audit 501. Sebelum mengenal lebih jauh tentang Standar Audit 505, terlebih dahulu saya akan menjelaskan beberapa istilah mengenai Standar Audit. Yang pertama yaitu konfirmasi eksternal, di mana pengertiannya yaitu bukti audit yang diperoleh sebagai suatu respon tertulis kepada auditor pada pihak ketiga. Dan yang kedua, permintaan konfirmasi positif, yaitu suatu permintaan konfirmasi pada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor yang menunjukkan apakah pihak yang dikonfirmasikan tersebut setuju atau tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi atau menyediakan informasi yang diminta. Yang ketiga yaitu permintaan konfirmasi negatif, suatu permintaan konfirmasi pada pihak ketiga untuk merespon secara langsung kepada auditor hanya jika pihak yang dikonfirmasi tidak setuju dengan informasi yang terdapat dalam permintaan konfirmasi. Yang keempat yaitu tanpa respon, suatu kegagalan dari pihak yang dikonfirmasi untuk merespon sebagian atau secara penuh terhadap permintaan konfirmasi positif atau sebuah permintaan konfirmasi yang kembali karena tidak sampai ke tangan pihak yang dikonfirmasi. Dan yang terakhir yaitu penyimpangan, suatu respon yang menunjukkan perbedaan antara informasi yang diminta untuk dikonfirmasikan atau informasi yang terdapat dalam catatan entitas dengan informasi yang disediakan oleh pihak yang dikonfirmasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit. Dalam pengauditan, bukti audit merupakan objek yang sangat penting. Oleh karena itu, ada beberapa prosedur untuk memperoleh bukti audit. Yang pertama, yaitu Standar Audit 500 yang juga mengidentifikasikan bahwa keandalan bukti audit dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya. Berikut ada beberapa generalisasi yang relevan terhadap bukti audit. Yang pertama, bukti audit lebih andal ketika diperoleh dari sumber independen di luar entitas. Yang kedua yaitu bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor lebih andal daripada bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui penarikan kesimpulan. Yang ketiga yaitu bukti audit lebih andal dalam bentuk format dokumen baik dalam kertas, elektronik maupun media lainnya.
Oleh karena itu, tergantung kondisi audit, bukti audit dalam bentuk konfirmasi eksternal yang diperoleh auditor yang diperoleh secara langsung dari pihak yang dikonfirmasi dapat lebih andal dibandingkan dengan bukti audit dari pihak internal entitas. Standar audit ini bertujuan untuk membantu auditor mendesain dan melakukan prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan juga andal. Prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit yang kedua yaitu Standar Audit 330 yang membahas tentang tanggung jawab auditor untuk mendesain dan mengimplementasikan respons secara keseluruhan terhadap risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat laporan keuangan. Dan untuk mendesain dan melaksanakan prosedur audit lanjutan yang sifat asal dan luasnya didasarkan pada dan respon terhadap risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat RCC. Standar Audit 330 mensyaratkan bahwa terlepas dari risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan, auditor mendesain dan melaksanakan proses substantif untuk setiap golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan material. Standar Audit 330 juga mensyaratkan auditor untuk memperoleh bukti audit yang lebih meyakinkan dengan makin tingginya tingkat risiko yang ditentukan oleh auditor. Standar Audit 330 juga mengindikasikan bahwa prosedur konfirmasi eksternal dapat membantu auditor dalam memperoleh bukti audit dengan tingkat keandalan tinggi yang diperlukan oleh auditor untuk merespon risiko signifikan atas kesalahan penyajian material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Kemudian prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit yang ketiga yaitu Standar Audit 240 yang dimana mengindikasikan bahwa auditor dapat mendesain permintaan konfirmasi untuk memperoleh tambahan informasi pendukung sebagai respon dan atas risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan penyebabnya oleh kecurangan pada tingkat asersi. Yang keempat yaitu Standar Audit 500 yang mengindikasikan bahwa informasi pendukung yang diperoleh dari suatu sumber independen seperti konfirmasi eksternal dapat menambah tingkat keyakinan auditor dibandingkan bukti yang ada dalam catatan akuntansi atau dari representasi manajemen. Pada slide ini kita akan membahas mengenai tanggal transfer dan tujuan. Standar audit ini berlaku efektif untuk audit laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu emiten adalah perusahaan yang sudah menjual kepemilikannya atau sahamnya kepada masyarakat atau biasanya disebut dengan perusahaan go public. Contohnya seperti PT Garuda Indonesia, PT Bank Sentral Asia, PT Bank Mandiri, atau Indofood. Dan yang kedua, untuk entitas selain emiten, yaitu pada tanggal 1 Januari 2014. Kemudian ada pun tujuan auditor ketika menggunakan prosedur konfirmasi eksternal adalah untuk mendesain dan melaksanakan prosedur tersebut untuk memperoleh bukti audit relevan dan andal. Prosedur konfirmasi eksternal. Pengguna menggunakan prosedur konfirmasi eksternal, auditor harus tetap menjaga pengendalian atas permintaan prosedur konfirmasi eksternal termasuk 1. Menentukan informasi yang dikonfirmasi atau diminta. 2. Memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi. 3. Mendesain permintaan konfirmasi termasuk menentukan apakah permintaan telah dialamatkan dengan tepat dan berisi informasi jawaban untuk dikirimkan secara langsung pada auditor. 4. Mengirimkan permintaan termasuk permintaan tindak lanjut jika berlaku kepada pihak yang dikonfirmasi. Jika manajemen menolak memberikan konfirmasi untuk mengizinkan auditor mengirimkan konfirmasi, maka auditor harus melakukan 1. Meminta keterangan tentang alasan penolakan manajemen dan mencari bukti audit tentang validitas dan memadainya alasan tersebut. 2. Mengevaluasi implikasi penolakan manajemen atas penilaian terhadap risiko kesalahan penyajian material yang relevan termasuk risiko kecurangan. 3. Melakukan prosedur audit alternatif yang didesain untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal.
Jika auditor menyimpulkan bahwa penolakan manajemen tidak masuk akal atau auditor tidak memperoleh bukti yang audit yang relevan, maka auditor harus mengkomunikasikannya dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mempertimbangkan implikasi terhadap audit dan opini auditor. Hasil prosedur konfirmasi eksternal. 1. Kendala respon terhadap permintaan konfirmasi. Jika auditor meragukan hasil konfirmasi, maka auditor harus mendapatkan bukti audit lanjutan untuk menghilangkan keraguan tersebut. Jika respon pihak eksternal tidak dapat diandalkan, maka auditor harus mengevaluasi implikasi tersebut terhadap resiko kecurangan, sifat, waktu, dan luas prosedur audit lainnya. 2. Tanpa respon. Dalam kasus tidak ada respon, auditor harus melakukan prosedur audit alternatif untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan handal. 3. Pengguna respon terhadap konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Jika konfirmasi positif diperlukan dan auditor tidak memperoleh konfirmasi tersebut, maka auditor harus menentukan implikasi terhadap audit dan opini auditor berdasarkan SA 705. 4. Penyimpangan. Jika terjadi penyimpangan, auditor harus melakukan investigasi penyimpangan. Apakah terjadi kesalahan penyajian? Materi penerapan dari prosedur konfirmasi eksternal. 1. Menentukan informasi yang akan dikonfirmasi atau diminta. Prosedur konfirmasi eksternal seringkali dilakukan untuk mengonfirmasi atau meminta informasi tentang saldo akun dari unsurnya. Konfirmasi juga digunakan untuk mengonfirmasi ketentuan dalam perjanjian kontrak atau transaksi antara entitas dengan pihak lain, atau untuk mengkonfirmasi tidak adanya kondisi tertentu seperti perjanjian tambahan. 2. Memilih pihak yang tepat untuk dikonfirmasi. Respon atas permintaan konfirmasi merupakan bukti audit yang lebih relevan dan handal. Pengguna permintaan konfirmasi dikirimkan kepada pihak yang dikonfirmasi yang diyakini oleh auditor mengetahui tentang informasi yang dikonfirmasi. Mendesain permintaan konfirmasi format. Permintaan konfirmasi dapat secara langsung mempengaruhi tingkat respon konfirmasi, keandalan, dan sifat dari bukti audit yang diperoleh dari respon. Konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif merupakan bukti audit yang kurang meyakinkan dibanding konfirmasi positif. Auditor tidak boleh menggunakan konfirmasi negatif sebagai prosedur audit substantif tunggal yang ditujukan untuk suatu resiko kesalahan penyajian material, kecuali a. Auditor telah menentukan resiko kesalahan penyajian material adalah rendah. B. Populasi unsur-unsur dalam konfirmasi negatif kecil dan mungkin. C. Penyimpangan sangat rendah. D. Auditor tidak menyadari keadaan yang akan menyebabkan penerima permintaan konfirmasi atau mengabaikan permintaan tersebut. Pengevaluasian atas bukti yang diperoleh. Auditor harus mengevaluasi hasil konfirmasi eksternal yang sudah relevan dan andal, atau apakah bukti audit lebih lanjut diperlukan. Selanjutnya, faktor yang dipertimbangkan pada saat mendesain permintaan konfirmasi. A. Asesi yang ingin dituju. B. Resiko kesalahan penyajian material yang teridentifikasi spesifik termasuk resiko kecurangan. C. Susunan dan penyajian permintaan konfirmasi di pengalaman sebelumnya tentang audit atas permintaan serupa. D. Metode komunikasi. E. Otorisasi manajemen atau dorongan kepada pihak yang dikonfirmasi untuk merespon kepada auditor. Pihak yang dikonfirmasi hanya akan bersedia untuk merespon permintaan konfirmasi yang berisi otorisasi manajemen. F. Kemampuan pihak yang dikonfirmasi untuk merespon atau menyediakan informasi yang diminta. Materi penerapan dari prosedur konfirmasi eksternal. Sebuah permintaan konfirmasi eksternal positif meminta pihak yang dikonfirmasi untuk menjawab auditor dalam semua kasus dengan menunjukkan persetujuan pihak yang dikonfirmasi untuk menyediakan informasi. Namun, ada risiko bahwa pihak yang dikonfirmasi mungkin membalas permintaan konfirmasi tanpa melakukan verifikasi apakah informasi benar. Auditor
yang mengurangi risiko dengan menggunakan permintaan konfirmasi positif yang tidak menyatakan jumlah dalam permintaan konfirmasi. Yang pertama, menindaklanjuti permintaan konfirmasi. Auditor dapat mengirimkan permintaan konfirmasi tambahan penanggung jawab untuk permintaan sebelumnya belum diterima dalam waktu yang wajar. Penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor dalam mengirimkan permintaan konfirmasi. Yang pertama, kewajiban atas penolakan manajemen. Suatu penolakan oleh manajemen untuk mengizinkan auditor untuk mengirimkan permintaan konfirmasi merupakan pembatasan atas bukti audit yang diharapkan untuk diperoleh auditor. Auditor harus untuk menanyakan alasan pembatasan tersebut. Alasan umumnya adalah adanya sengketa hukum atau proses negosiasi dengan pihak yang dimaksudkan untuk dikonfirmasi dan dapat menyebabkan permintaan konfirmasi tidak tepat waktu. Yang kedua, implikasi untuk penilaian risiko kesalahan penyajian material. Auditor dapat menyimpulkan dari evaluasi bahwa hal itu akan tepat untuk merevisi penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan modifikasi prosedur audit yang telah direncanakan berdasarkan standar audit 315. Yang ketiga, prosedur audit alternatif. Prosedur audit alternatif yang dilakukan dapat saja serupa dengan prosedur untuk konfirmasi yang tak dibalas. Prosedur tersebut memperhitungkan hasil evaluasi auditor. Hasil prosedur konfirmasi eksternal. Yang pertama, keandalan respon terhadap permintaan konfirmasi. SA 500 menunjukkan bahwa meskipun pengguna audit diperoleh dari berbagai sumber eksternal entitas, keadaan mungkin ada yang berdampak pada keandalannya. Faktor yang mungkin menunjukkan keraguan atas kendala respon mencangkup A. Diterima oleh auditor secara tidak langsung. B. Tidak berasal dari pihak yang aslinya dimaksudkan untuk dikonfirmasi. Respon yang diterima atas elektronik mengandung risiko keandalan karena pembuktian asal dan wewenang responden mungkin sulit untuk ditentukan serta perubahannya mungkin sulit untuk dideteksi. Suatu proses konfirmasi elektronik dapat memasukkan berbagai teknik untuk validasi identitas pengiriman informasi dalam format elektronik tersebut. Jika pihak yang dikonfirmasi menggunakan pihak ketiga untuk mengkoordinasi dan menyediakan respon untuk permintaan konfirmasi, auditor dapat melaksanakan prosedur yang ditunjukkan untuk menangani risiko. A. Respon mungkin dapat berasal bukan dari sumber yang benar. B. Seorang responden mungkin bukan dari sumber yang benar. C. Integritas transmisi kemungkinan dikompromikan. Respon yang tidak dapat diandalkan. Jika suatu respon tidak dapat diandalkan, auditor perlu merevisi penentuan risiko kesalahan penyajian material tingkat asersi dan memodifikasi prosedur audit yang direncanakan sesuai dengan SA 315. Tidak direspon. Contoh prosedur audit alternatif yang dapat dilakukan auditor. A. Untuk saldo piutang memeriksa penerimaan kas khusus setelah tanggal neraca, dokumen pengiriman, dan perjualan mendekati akhir periode. Yang B. Untuk saldo akun utang memeriksa pengeluaran kas setelah tanggal neraca atau korespondensi dengan pihak ketiga dan catatan lainnya. Penyimpangan. Penyimpangan mungkin menyediakan suatu panduan terhadap kualitas respon dari pihak yang dikonfirmasi atau untuk akun yang serupa. Penyimpangan mungkin juga dapat menunjukkan suatu kekurangan dalam pengendalian internal entitas atas pelaporan keuangan. Konfirmasi negatif. Kegagalan dalam menerima respon atas permintaan konfirmasi negatif tidak secara eksplisit menunjukkan penerimaan oleh pihak yang dimaksud untuk dikonfirmasi tentang permintaan konfirmasi atau verifikasi atas keakuratan informasi yang terkandung dalam permintaan tersebut. Oleh karena itu, suatu kegagalan pihak yang dikonfirmasi untuk merespon permintaan konfirmasi negatif menyediakan bukti audit yang kurang meyakinkan daripada suatu respon terhadap permintaan konfirmasi positif. Kemungkinan besar pihak yang dikonfirmasi juga merespon ketidaksetujuan mereka atas permintaan konfirmasi. Pengguna informasi dalam permintaan tidak sesuai dengan keinginan mereka dan kecil kemungkinan untuk merespon dengan informasi yang sebaliknya. Yang terakhir, pengevaluasian atas bukti yang diperoleh.
Pada waktu mengevaluasi hasil permintaan konfirmasi eksternal secara individual, auditor dapat menggolongkan hasil konfirmasi seperti A. Suatu respon dari pihak tepat yang dikonfirmasi menunjukkan persetujuan dengan informasi yang disediakan dalam permintaan konfirmasi atau menunjukkan informasi yang diminta tanpa adanya penyimpangan. Yang B. Suatu respon yang dianggap tidak dapat diandalkan. Yang C. Suatu permintaan konfirmasi yang tidak direspon. Yang D. Suatu respon yang menunjukkan suatu penyimpangan. Pengevaluasian oleh auditor ketika memperhitungkan proses audit lain yang mungkin dilakukan oleh auditor dapat membantu auditor dalam menyimpulkan apakah bukti audit cukup dan tepat telah diperoleh. Di kesempatan penutupan presentasi dari kelompok kami, saya Devi Bella dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tekubang Semarang akan menyampaikan beberapa hal mengenai Unisbank, terutama Fakultas Ekonomika dan Bisnis, dan juga memberikan beberapa motivasi kepada teman-teman yang mungkin tahun depan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kampus Universitas Tekubang Semarang dibagi menjadi dua, yaitu Kampus Mugas yang berada di pusat kota dekat dengan Simpang 5 Semarang dan juga Kampus Kendeng yang berada di perbukitan jauh dengan pusat kota. Untuk Fakultas Ekonomika dan Bisnis dibagi menjadi 3 program studi. Yang pertama Sarjana Akuntansi, yang kedua Sarjana Manajemen, dan yang ketiga D3 Keuangan dan Perbankan. Untuk saya dan teman-teman yang memilih jurusan akuntansi akan diberikan keuntungan dan pilihan saat akan memasuki semester 1, yaitu akan diberikan pilihan untuk memilih langsung berada di kampus Kendeng selama 4 tahun atau berada di kampus Mugas selama 2 tahun saat semester 1 sampai semester 4 dan pindah ke kampus Kendeng selama 2 tahun untuk semester 5 sampai semester 8. Hal ini dikarenakan di kampus Mugas yang sama-sama berlantai 9 dengan kampus Kendeng tidak memiliki banyak ruang untuk praktikum, sedangkan semester 5 sampai 8 saat memasuki semester tua akan diberikan beberapa mata kuliah mengenai praktikum, dan hal itu dilakukan di kampus Kendeng yang walaupun sama-sama lantai 9 dengan kampus Mugas, tapi kampus Kendeng terlihat lebih luas dan banyak lapangan-lapangan dan mungkin ruangannya juga banyak dan memungkinkan untuk melakukan segala aktivitas yang akan dilakukan di semester tua. Hal ini akan memberikan keuntungan kepada teman-teman ataupun adik-adik yang nantinya akan memilih jurusan akuntansi di Unisbank, karena kita bisa merasakan dua suasana yang berbeda selama 4 tahun mengenyam pendidikan, karena mungkin adik-adik juga akan merasa bosan kuliah di satu kampus. Oleh karena itu Unisbank mempunyai keuntungan kita bisa belajar di 2 kampus selama 4 tahun dan memberikan suasana yang sangat berbeda. Yang pertama, kita di kampus Mugas bisa merasakan suasana ibu kota dari Jawa Tengah, yaitu Semarang, yang menjadi pusat kota karena berada di dekat Simpang 5 Semarang dan juga Tugu Muda. Diberikan segala kemudahan untuk mengakses segala sesuatu, baik tempat maupun hal-hal lainnya. Hal ini juga akan memberikan keuntungan kepada teman-teman yang mungkin suka berbelanja di mal-mal tertentu, karena Mugas juga dekat dengan tempat perbelanjaan atau tempat wisata-wisata yang ada di ibu kota Semarang. Untuk kampus Kendeng, kita akan merasakan suasana yang lebih sepi, lebih tenang, jauh dengan pusat kota. Kita akan melihat banyak hijau-hijau, pepohonan, karena memang letaknya sangat jauh dari pusat kota.
Hal itu juga mempunyai keuntungan karena kita saat semester tua kita akan fokus ke kuliah, kita mungkin tidak mempunyai waktu untuk jalan-jalan, untuk menghabiskan waktu bersama teman-teman. Kita hanya fokus belajar dan fokus kuliah karena kita sudah memasuki semester tua yang dituntut oleh banyak tugas. Oleh karena itu, kampus Kendeng mendukung hal itu karena memberikan kenyamanan, ketenangan, jauh dari keramaian. Pohon mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis. Jadi, buat kalian semua, tetaplah berusaha agar mendapatkan hasil yang memuaskan untuk masa depan yang cerah. Dan untuk kalian yang tertarik dengan program studi akuntansi, kalian bisa daftar di Universitas Teguh Bang Semarang karena Fakultas Ekonomika dan Bisnisnya sudah berakreditasi A. Yuk teman-teman, segera daftarkan diri kalian ke Universitas Teguh Bang Semarang. Kalau mimpimu belum tercapai, jangan mengubah mimpinya, ubahlah strateginya. Bukan kebahagiaan mendapatkan IPK tinggi yang membuat kita bersyukur, akan tetapi bersyukurlah ketika mendapatkan kesempatan untuk berkuliah di Universitas Teguh Bang Semarang. Mari bergabung bersama kami di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Teguh Bang Semarang. Untuk menjadi bangsa yang maju dibutuhkan ekonomi yang kuat. Dibutuhkan 2% wirausaha dari total penduduk Indonesia untuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang akan membantu percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Kita butuh lebih banyak wirausaha. Unisbank Entrepreneurial and IT-Based University. Universitas swasta yang mempunyai misi menciptakan wirausaha-wirausaha muda yang memiliki mental entrepreneur dan mandiri. Dengan visi misi, pada tahun 2028 menjadi universitas yang unggul dan berdaya saing global berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK serta kewirausahaan. Unisbank memiliki 10 program studi dalam 6 fakultas yang akan mendidik calon-calon entrepreneur muda. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Fakultas Teknologi Informasi. Fakultas Hukum. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya. Fakultas Teknik. Fakultas Pariwisata.
Universitas Tekubang Semarang adalah perguruan tinggi yang menyiapkan visi menjadi perguruan tinggi yang bisa menghasilkan lulusan pada tahun 2028, menciptakan lulusan yang berkompetisi global, yang berbasis wirausaha dan penguasaan di bidang IT. Untuk menuju pada pencapaian visi itu, kami terus meningkatkan berbagai kerjasama, baik kerjasama dengan institusi pemerintah di dalam negeri maupun institusi di berbagai negara di luar negeri. Khususnya untuk bidang entrepreneur dan IT, memang ini menjadi basis bahwa mahasiswa Unisbank dia harus satu menguasai teknologi. Yang kedua, dia harus mampu untuk mandiri karena kami bekali dengan entrepreneurship, sehingga tahun 2028 kami siap untuk menjadi perguruan tinggi yang bisa menghasilkan lulusan di tingkat global. Terima kasih. Mudah-mudahan memberi solusi untuk menjadi Unisbank lebih baik. Apa kata mereka tentang Unisbank? Banyak hal-hal yang saya ambil setelah kita bekerja. Semua teori-teori ternyata sama dengan apa yang kami praktekkan. Jadi semua itu berguna untuk pekerjaan di masa-masa yang akan datang. Untuk harapan saya ke depannya, Unisbank akan semakin maju untuk mencetak generasi-generasi baru setelah saya, karena memang sangat dibutuhkan dalam industri perbankan selama ini. Terbukti dengan lulusan-lulusannya yang selama ini banyak menduduki di pos-pos penting di perbankan seluruh Indonesia. Unisbank yang saya kenal adalah Unisbank yang terus menjalani dinamikanya sebagai kampus swasta. Sikap kewiraswastaan itu menurut saya adalah sebuah jihad baru bagi Indonesia. Jadi mahasiswa entrepreneurship di Unisbank ini, sejauh intuisi saya, ia diajar, dikelola, di-coach oleh sumber-sumber yang sangat otentik dan menjadi pelaku-pelaku paling intensif di dunia kewirausahaan. Saya optimis kepada niat baik ini. Saya doakan kampus ini menjadi bagian dari pertumbuhan negeri ini. Saya Pri GS. Dengan berkuliah di Unisbank sangat membantu dalam pengembangan usaha saya, karena di Unisbank sendiri terdapat beberapa program untuk kewirausahaan yang bisa saya ikuti, dan kemudian kami juga mempunyai beberapa link untuk mengembangkan usaha baik di bidang pemasaran maupun di bidang produksi. Dengan itulah kami harap kalian bisa bergabung untuk menjadi wirausaha sukses dengan berkuliah di Unisbank. Bicara entrepreneurship Jawa Tengah, saya rasa nggak bisa lari jauh-jauh dari Unisbank. Unisbank ada di garis depan bersama-sama dengan Kadin Jawa Tengah, bersama-sama dengan pemerintah daerah Jawa Tengah untuk membuka network, untuk mengembangkan pasar bagi teman-teman UKM. Dan pada saat ini saya rasa Unisbank bukan hanya bicara entrepreneurship, tapi juga bicara kreatif entrepreneurship, dan selalu bersinergi dengan kami, Kadin Jawa Tengah, ke depan untuk membuat UKM berkualitas global dari Kota Semarang dan dari Jawa Tengah pada khususnya. Unisbank, Entrepreneurial IT-Based University. Universitas Tekubang Unisbank Semarang. Eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbank.ac.id. Unisbank hebat.